Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 3, kali ini Bapak akan menyajikan tema tentang sholat. Banyak sekali sholat yang benar yang telah diajarkan sekaligus dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk lebih jelasnya, sholat adalah merupakan perintah untuk kita semua umat Islam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Simak video berikut. Anak-anakku, sebelum kita belajar sholat, maka kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dari belajar sholat. Lalu kita harus mengetahui langkah-langkah pembelajarannya dari Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Dan sebelumnya kita dengarkan dari Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 berikut ini. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka kita salat harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ada juga syarat wajib salat. Nah, mungkin nanti bisa dilihat, bisa disimak seperti apa untuk kita lebih mengetahui. Lalu selanjutnya ada syarat sah salat. Ada badan harus suci dari hadas kecil dan besar, badan, pakaian dan tempat harus suci dari najis, harus juga menutup aurat, terus menghadap kiblat, dan yang terakhir sudah masuk waktu sholat. Ada juga rukun sholat, ada 13, dan harus kita hafalkan supaya sholat kita menjadi sah dan tidak batal. Dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah itu ada sunnah sholat berupa gerakan-gerakan yang sunnah yang dilaksanakan mendapat pahala, tidak pun insya Allah tidak akan berdosa. Selain sunnah sholat berupa gerakan, ada juga sunnah sholat berupa bacaan yang kalaupun dibaca mendapat pahala, tidak pun tidak akan berdosa. Selanjutnya kita akan melihat di video ini, kita akan juga mengamati cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari takbiratul ihram hingga mengucapkan salam. Yang pertama adalah berdiri tegak, harus berdiri tegak dan memandang tempat sujud. Setelah itu kita harus mengangkat kedua tangan kita, boleh pas dengan bahu ataupun nanti boleh pas dengan telinga kita. Silakan amati dan cermati. Setelah itu bersedekap, berada di atas pusar. Tangan kanan berada di atas tangan kiri. Harus dengan benar. Karena kita mencontoh salatnya Rasulullah SAW. Setelah itu membaca iftitah dengan suara yang pelan atau sir. Menekan lutut dan agak direnggangkan. Setelah itu i'tidal, bertakbir lagi, membaca Sami Allah, dan
sujud, sujudnya dengan benar, bangun dari sujud dengan duduk iftiras, membaca juga bacaannya dengan baik, setelah itu sujud kembali, sujud yang kedua, dan kalau rakaatnya kedua boleh berdiri kembali seperti berdirinya di rakaat pertama. Nah, inilah gerakan di mana kita at-tahiyatul akhir, di mana posisinya harus benar, duduknya seperti itu, dan mengangkat jari kita. Nah, itu setelahnya kita akhir dengan salam, menghadap ke kanan terlebih dahulu, dan salam menghadap memalingkan muka ke arah kiri. Setelah itu kita akan mengetahui keutamaan dalam sholat 5 waktu. Nah, silakan disimak. Banyak hal yang memang jadi keutamaan-keutamaan dalam sholat 5 waktu. Nah, mungkin bisa disimak ya, seperti apa. Ada ke-8, ke-9, sampai dengan ke-10. Itu salah satu keutamaan. Ada juga manfaat bagi tubuh kita. Gerakan-gerakan sholat yang bermanfaat bagi tubuh kita. Silakan simak. Ini manfaat bagi kesehatan. Wah. Sholat juga selain ibadah, itu juga dapat menyehatkan tubuh kita. Posisi-posisinya, gerakan-gerakannya apabila dilakukan dengan benar sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Sujud, duduk di antara dua sujud, duduk iftirasi, dan duduk at-tahiyat. Mampu mencegah impotensi. Ketika salam, merelaksasikan otot sekitar leher. Demikian tema tentang sholat. Sholat adalah tiang agama. Jalankan sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Terima kasih untuk semua anak-anakku. Rajinlah sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju surga nan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.